Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemes banget kayaknya nih. Belum ada suara. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini baru mulai nih. Suaranya kedengaran. Sekarang Mister Ari mau lihat yang duduknya sudah siap. Yang di kelas dulu deh, yang di kelas dulu. Sudah siap semua belum? Wah, sudah siap. Yang di rumah Mister Ari mau lihat dulu. Sudah siap belum ya? Wah, ternyata sudah siap juga yang di rumah. Sekali lagi, salamnya tadi Mister Ari baru berapa kali? Kakak Kinan, Kakak Kean, Mister Ari bertanya tadi, salamnya tadi berapa kali? 2. Pintar yang di Zoom nih mendengarkan. Baru 2 kali. Mister ulang sekali lagi ya. Jawab salamnya nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu pakai suara keras-keras. Yang penting terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PKN mengenai simbol-simbol Pancasila. Langsung saja, Mister Ari, mari kita buka pelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kakak, tujuan pembelajaran pada saat ini sekarang setelah belajar, Mister Ari berharap kakak jadi bisa mengenali simbol-simbol sila-sila Pancasila yang terdapat dalam lambang negara Garuda Pancasila. Ya, terus juga mudah-mudahan kakak setelah ini menjadi mampu menceritakan simbol-simbol Pancasila tersebut, khususnya sila kelima. Siapa yang masih ingat simbol kelima apa bunyinya? Sila yang kelima bunyinya apa? Apa simbolnya? Bunyi silanya bagaimana? Keadilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sila kelima. Mister Ari belum diganti namanya. Mister Ari belum diganti namanya. Jadi Mister Ari ya? Ya. Ya. Selanjutnya, nah ini nih yang ada di belakang Mister Ari adalah perisai. Kakak tahu perisai nggak? Ada nggak yang pernah dengar perisai? Apa itu perisai? Iya. Iya. Perisai itu kayak tameng, Kak, ya. Nah, di burung Garuda di dadanya itu ada perisai. Nih, coba kalau misalnya ada di atas perisai nih. Ini perisai ini ada di dada lambang Garuda Pancasila. Kalau yang di tengah-tengah itu apakah yang di tengah-tengah? Yang di tengah-tengah, gambar yang di tengah nih. Bintang. Bintang itu sila keberapa, Kak? Lambang dari sila keberapa? Satu. Ke-1.
Kakak Kean, kalau yang pohon itu Kak, coba dilihat Kakak Kean. Itu pohon lambang sila keberapa Kak? Sila ketiga. Kalau yang kepala banteng Kiana itu sila keberapa Kak? Keempat. Kakak Farah, kalau yang rantai. Nah, yang rantai itu sila keberapa Kak? Kedua. Kakak Sakila, kalau yang gambar padi dan kapas nih di bawah sini nih, padi dan kapas. Sila kelima. Nah, Kakak, kenapa harus pakai simbol, Kak? Kalau menurut Kakak gimana, Kak? Kenapa Pancasila ini harus pakai simbol, Kak? Pakai gambar, kenapa, Kak? Ya, karena simbol itu akan memudahkan atau dapat memudahkan kita Kak ya untuk memahami sila-silanya yang panjang, untuk mengingat. Iya, untuk mengingat sila dalam Pancasila yang panjang supaya ingat ya. Apa sih sebetulnya arti simbol-simbol itu? Ini Kak. The first one is burung Garuda. Okay, everyone, please look at this picture. Di sini ada burung Garuda dan di tengahnya, di dadanya itu seperti kakak lihat yang tadi Miss Rari tunjukin. Di tengahnya ada yang namanya apa Kak? Ini? Ya ada perisai. Di situ ada simbol-simbolnya, ya Kak. Ini adalah lambang negara Indonesia Kak. Jadi kalau kakak perhatikan deh, setiap negara mempunyai simbol atau lambang negaranya masing-masing. Ada negara yang simbolnya adalah singa. Wow. Ada negara di negara lain di luar negeri yang Garuda ada nggak? ya. Mana? Di mana? Iya. Kenapa Kak? Burung Garuda di mana? Nah, kalau burung Garuda itu adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda adanya di mana? Burung Garuda itu terbang di angkasa. Wow, kenapa? Kenapa terbang di angkasa? Kita simbolnya adalah burung Garuda karena burung Garuda itu di Indonesia adalah burung yang perkasa. Dia terbang tinggi di angkasa, dari atas bisa melihat ke bawah dan di bawah melihat pulau-pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sangat besar. Gitu ya, Kak. Ya? Iya, burung Garuda ya, itu simbolnya. Jadi burung Garuda itu adalah simbol atau lambang negara Indonesia. Ya, ada burungnya, ya. Baik, Kakak sekalian, kita akan lanjutkan ke apa saja nih simbol-simbolnya. Nah, ini yang pertama. Garuda itu size apa? Kenapa size-nya? Kakak Rafan maksudnya seberapa besar burung Garudanya, Kak? Burung Garuda itu bisa dibilang kurang lebih seperti elang, Kak. Pernah nggak ngelihat elang? Eagle. Pernah nggak? Pernah kan? Burung elang ada yang kecil, ada burung elang yang besar, ada. Oh, ada juga. Kalau burung Garuda besar Kak, ya. Di dadanya burung Garuda di lambang negara kita, ya, itu ada lambang bintang yang paling tengah. Kenapa yang paling tengah? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, kenapa dia ada di tengah? Kan karena paling penting. Karena Allah itu paling
penting. Tuhan itu paling penting ya. Simbol bintang di dada burung Garuda itu, di lambang negara kita itu melambangkan bahwa kita umat manusia di Indonesia percaya kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, dan kita karena percaya kepada Allah. Ada nggak Allah, Kak? Ya, Kakak, kalau kita percaya kepada Allah, kalau kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, berarti kita wajib beribadah. Jadi pengamalan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu kita harus beribadah kepada Allah. Kalau orang Islam ibadahnya kemana? Ke masjid, ke Mekah misalnya. Nah kalau orang Kristen ibadahnya di mana, Kak? Gereja. Kalau orang Hindu, Kak, pernah di pura. Kalau orang yang beragama Buddha, namanya wihara. Ya, namanya wihara. Ya, kemudian kalau yang agamanya Konghucu atau Konfusius, di kelenteng, ya. Betul. Kenapa, Kak? Orang Yahudi, sinagog nama tempat ibadahnya. Nah, Kakak, orang-orang Muslim, orang Kristen, orang apalagi, orang Hindu, Buddha, orang Konghucu yang ada di Indonesia itu bebas menjalankan ibadahnya masing-masing, tidak boleh saling mengganggu, ya. Ini adalah pesan dari simbol bintang, ya. Kita nggak boleh saling mengganggu dengan yang berbeda agama. Harus saling menghormati, ya. Harus saling menyayangi. Yang kedua, coba baca apa nih yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan apa simbolnya? Kemanusiaan yang adil dan beradab, apa simbolnya, Kak? Apa? Sabde. Ya, apa simbolnya? Rantai emas. Rantai emas. Ya, betul. Rantai emas itu, Kakak Kean, Cen, itu cen. ya, rantai emas itu melambangkan rantai biasanya digunakan untuk apa, Kak? Untuk mengikat, kan? Untuk mengikat. Nah, apa yang diikat, Kak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasih sayang sesama manusia harus diikat erat. Jadi kalau ada tetangga kita yang sakit, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Katanya Umar lagi sakit ya. Tetangganya namanya Umar. Umar lagi sakit ya? Iya, lagi sakit. Oh iya nih, saya mau jenguk misalnya. Tuh, itu contoh. Itu namanya persahabatan, pertetanggaan yang terikat erat, kemanusiaan yang terikat erat seperti rantai emas, ya. Rantai dari besi aja susah banget, Kak, putusnya, apalagi rantai emas, betul nggak? Sangat kuat ya rantainya. Jadi ini melambangkan bahwa manusia itu, Kakak kan harus saling apa? Saling membantu, menolong. Dasarnya adalah yang Kakak Kinan bilang, menyayangi. Karena mereka semua sama-sama makhluk Allah, ya. Oh, Miss Rari, kalau aku nolongin orang Kristen boleh nggak? Boleh.
Aku nolongin orang Hindu boleh nggak? Boleh. Oh, Mister Ari, ada orang Konghucu kebanjiran. Betul, kata Nabi Muhammad, irhamu man fil ardi, sayangi siapapun yang ada di bumi, orang Islam, orang Kristen, orang Konghucu, orang Buddha, siapapun yang ada di bumi harus kita sayangi. Yarhamkum man fis sama. Nanti Allah dan para malaikat yang ada di langit akan menyayangi kita. Kalau kakak kesulitan nanti akan dibantu sama Allah. Kenapa? Karena kakak suka bantu orang lain. Nanti kita pun akan dibantu oleh Allah melalui tangan orang lain. Iya. Kakak aja nggak tahu, kita aja nggak tahu. Sebetulnya kak, orang yang membantu kita. Jadi kalau ada yang bantu kakak nih, itu boleh jadi orang itu adalah orang yang memang orang yang Allah perintahkan untuk bantu kita. Kenapa? Karena kita pernah bantu orang lain, gitu kak. Jadi hidup itu seperti itu. Kalau kakak menyakiti orang lain akan menyakiti kakak. Kalau kakak membantu orang lain akan membantu kakak. Iya, betul sekali. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Yang berbuat jahat akan dapat balasannya. Yang berbuat baik akan mendapatkan balasannya, ya. Itu kak. Kemudian Kata Allah kalau ada orang yang berbuat salah kepada kamu tidak boleh membalas. ya, kalau orang berbuat salah, dia harus mendapatkan, dia harus menerima kesalahannya, ya. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kakak, ya kakak bukannya nggak boleh balas, tapi kalau kakak memaafkan itu akan lebih baik. Tapi kalau dibalas, ya memang setiap orang harus mendapatkan balasan yang setimpal, tidak boleh lebih, yang seimbang, ya. Ya, misalnya nih Mister Ari punya uang, terus uangnya Mister Ari diambil sama orang lain, jahat nggak kak? Uang Mister Ari banyak nih, misalnya ada 10.000. Wah, 10.000. Ya doang 10.000 banyak, ya lumayan buat beli nasi uduk. Nah, oh 100.000 yang banyak. Nggak sampai gocap, nih udah tahu duit nih. Waduh, udah tahu uang nih kakak nih. Nih kak, misalnya uang Mister Ari 10.000. Lumayan. Terus ada yang ngambil. Bukannya Mister Ari maafin, bukan. Mister Ari harus ambil uang itu lagi, ya. Iya. Boleh nggak Mister ngambilnya, kan dia ngambil 10.000, Mister minta balikin 50.000, boleh nggak begitu? Nggak boleh. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mitluha. Balasan atas kejahatan harus setimpal. Kalau dia ngambil 10.000, ya kita minta 10.000, iya. Nggak boleh lebih. Dan kalau kita memaafkan, itu lebih baik. Ternyata kak, orang yang ngambil 10.000 itu pas Mister datang ke rumahnya, ceritanya Mister lihat di rumahnya, ternyata dia memang tidak punya pekerjaan, anaknya belum makan misalnya. Wah, Mister lihat keluarganya lagi kelaparan. Mister Ari bilang 10.000-nya nggak usah dibalikin, nih Mister Ari tambahin 100.000. Tuh kayak gitu kak. Ternyata dia sedang kesulitan misalnya, itu bisa aja terjadi, ya. Tapi itu ya kak, kembali lagi, itu yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus saling tolong menolong, ya kak. Nah, kemudian yang ketiga nih, ada yang namanya Persatuan Indonesia. Apa simbolnya? Lihat nih gambarnya, apa simbolnya nih? Pohon beringin, ya, melambangkan apa nih? Kesatuan dan persatuan. Jadi melambangkan
kesatuan dan kesatuan. Karena pohon betul ya. Nah, kakak orang Indonesia harus bersatu ya kak, tidak boleh berpecah belah. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa. Betul ya. Walaupun mata kita berbeda, ada yang matanya belok, ada yang sedang, ada yang sipit, nggak boleh saling ngatain, nggak boleh saling mengejek. Walaupun warna kulitnya beda, ada yang putih, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang, ada yang gelap, tidak boleh saling mengejek. Harus bersatu, saling menghargai. Oh, bilangin ke temennya nggak boleh. Kita sama-sama ciptaan Allah. Yang keempat, nah ini adalah, ya, baca dulu dong. Silanya yang keempat apa silanya? Praktekkan yang dipilih Ya, oleh kebijaksanaan musyawarah perwakilan. Apa simbolnya? Coba lihat nih gambar nih. Apa simbolnya nih kak? oleh hikmat bijaksana. Kepala banteng ya. Melambangkan musyawarah. Musyawarah itu artinya kakak meminta pendapat orang lain dalam memutuskan suatu perkara atau memutuskan suatu urusan. Seperti contohnya pemilihan ketua kelas. Siapa yang mau jadi ketua kelas? Langsung Fethi angkat tangan, Al-Fatih angkat tangan, Kaila angkat tangan, Kinan angkat tangan, Revano angkat tangan, Abbas angkat tangan. Semuanya mau jadi ketua kelas. Ken juga mau. Nah, kalau semuanya mau, nah gimana caranya nih menentukan? Supaya dapat ketua kelas gimana caranya? Caranya dengan melakukan pemungutan atau pengambilan suara atau yang disebut dengan voting. Voting itu pengambilan suara. Contohnya, ya, suara buat apa? Oh, itu suara, bukan begitu. Jadi yang dimaksud dengan pemungutan suara, misalnya ditanya nih, siapa yang memilih Mr. Ari jadi ketua kelas? Langsung diangkat angkat tangan. Wah, pada angkat tangan, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300. Oh, ada 300 orang. Siapa yang memilih Mr. Umar jadi ketua kelas? Pada angkat tangan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, cuma 7 orang. Nah, contoh misalnya di kelas 6. Nah, ternyata Mr. Ari lebih banyak nih yang setuju Mr. Ari jadi ketua kelas. Nah, maka Mr. Ari diputuskan menjadi ketua kelas karena lebih banyak yang memilih Mr. Ari. Itu contoh musyawarah di kelas ya. Musyawarah itu contohnya seperti itu. Dan yang terakhir, keadilan. Wah, ini keadilan nih jadinya kayak bahasa Arab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa? Lihat coba simbolnya. Nih pas di kepala Mr. Ari nih. Di belakang Mr. Ari apa nih simbolnya? Tuh di situ kakak lihat ya. Apa nih? Padi dan kapas. Melambangkan apa? Coba baca. Melambangkan kebutuhan Dasar manusia. Emang apa kebutuhan dasar manusia? Coba kakak Ken perhatiin deh. Apa? Padi dan kapas itu? Kenapa padi? Makanan. Padi itu nasi. Orang Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Ya. Iya, jadi kebutuhan dasar manusia ya, orang Indonesia makannya nasi. Terus kenapa kapas, kakak Sakila? Kenapa kapas? Emang kapas buat apa? Pakaian. Buat pakaian. Untuk
Ngomong-ngomong apa? Ya. Jadi dari kapas itu nanti dibikin baju, Kak, ya, dibikin baju. Jadi manusia itu kebutuhan dasarnya antara lain adalah perlu makan dan perlu pakaian. Maka dari itu kita sila kelima mirip-mirip dengan sila kedua. Orang Indonesia semuanya harus sejahtera, ya, harus bisa makan, harus punya pakaian, apalagi harus punya pakaian, harus bisa makan. Kalau orang Indonesia bisa makan, insya Allah sejahtera, ya. Kalau ada orang yang nggak bisa makan, apa yang kakak lakukan? Dikasih makanan, mengasih rezeki, zakat. Betul. Apalagi ini bulan Ramadan. Wow, Aku udah pahalanya lebih banyak. Time is up. Pulang ya? sedekah nih. Oh iya, Sakila. Bagus, Sakila. Celengannya. Itu ngomong-ngomong zakat, mana Sakila di ini dong, dikasih lihat temennya. Nih, kelihatan nggak nih Sakila nih? Tuh. Ya, ini bisa dipergunakan celengan yang dibuat Sakila dan dibuat kakak kemarin. Udah diisi Ya. bis untuk anak yatim. Betul. Kalau sudah terisi banyak, bisa kita gunakan untuk membantu anak yatim. Bisa bantu untuk pesantren, untuk wakaf. Tadi aku udah hari aku juga sudah. Iya. Ini celengannya. Nanti akan terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Kakak terakhir sebagai penutup dari Mr. Ari. Kakak Revano, dikit lagi sebagai penutup. Pesan moral dari Pancasila atau pelajaran kita sekarang adalah dibagi. kata Allah dalam Al-Quran, wahai manusia, kalian itu dibikin sengaja berbeda-beda, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Banyak suku, banyak bangsa, ada yang matanya belok, ada yang matanya sedang, ada yang matanya sipit, berbeda-beda. Tujuannya adalah supaya kita saling menyayangi. Oke, demikian dari Mr. Ari. Let's say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini monyet kita dibagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh.